Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bareng Bu Iin kita akan belajar struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Mari kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah struktur. Nah, struktur itu apa sih? Di sini sudah Ibu beri gambar, ada semacam struktur organisasi ya, dan ini ada persegi panjang yang terdiri atas beberapa warna. Iya, benar. Struktur adalah tatanan, susunan. Bisa dibolak-balik nggak? Boleh nggak? Tidak, benar. Mari kita lihat struktur menurut KBBI. KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu cara sesuatu disusun atau dibangun. Kalau berkaitan dengan struktur teks, itu berarti susunan atau tatanan dalam sebuah teks. Jadi dalam menulis teks, khususnya di sini teks berita, itu yang pertama harus apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Itu yang dinamakan struktur, dan struktur ini harus urut anak-anak ya, tidak boleh dibolak-balik. Nah, ini ada struktur berita. Kenapa kok gambarnya segitiga terbalik ya? Ini segitiga terbalik karena penulisan berita pada umumnya pola penyajiannya adalah segitiga terbalik seperti ini. Yang pertama ada kepala berita, itu informasi yang paling penting, mencakup unsur-unsur berita yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kepala berita yang menguraikan tentang informasi penting berupa unsur-unsur berita adik simba ini dipaparkan paling banyak di awal paragraf. Jadi menjawab semua adik simba ini di awal paragraf ya. Yang kedua itu tubuh berita. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, ini informasi penting yang lainnya atau yang mendukung penjelasan lebih lanjut dari adik simba, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ekor berita. Ekor itu letaknya paling belakang ya, atau di akhir. Ini merupakan informasi lainnya yang tidak terlalu penting, mungkin latar belakang atau info tambahan lainnya. Kalau dalam contoh berita kemarin kita sudah membahas pertemuan tatap muka di SMP Negeri 1 Kragan. Ekor beritanya itu bisa latar belakang SMP Negeri 1 Kragan, seperti itu. Jadi bisa menambah informasi tapi tidak terlalu penting ya dalam suatu berita tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya ini ada contoh berita. Ibu sudah bedakan berdasarkan strukturnya. Ini judulnya adalah ramalan cuaca. Kepala beritanya ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini di awal ya. Ini berarti apa, siapa, ini sudah ada kapan ya kan. Bagaimana, mengapa hujan badai diakibatkan, mengapa ya, seperti itu. Jadi ini kepala berita, paragraf awal biasanya 1-2 paragraf itu menjawab adik simba unsur-unsur berita yang urgent atau yang penting. Yang kedua, tubuh berita, diharapkan warga tidak panik dan tetap waspada. Prediksi hujan badai tersebut sekitar 60% benar. Imbau Yanto Praya Agung selaku pimpinan BMKG Provinsi Banten yang ditemui Minggu 16 April 2015 di kantor BMKG. Ini adalah tambahan penjelasan dari adik simba. Ini adalah ungkapan langsung, kalimat langsung yang disampaikan oleh pimpinan BMKG, seperti itu. Jadi informasi tambahan yang menjelaskan. Dan yang terakhir adalah ekor berita, memaparkan informasi tambahan yang tidak terlalu penting tapi juga mendukung berita ini, seperti itu. Ini menambahkan bahwa hujan badai hebat itu pernah terjadi di wilayah Banten tahun lalu. Jadi ini tambahan ya. Ini membahas tentang hujan, prediksi, dan ini tambahannya, seperti itu. Bisa dipahami ya?
Baik, yang kedua kita langsung ke kaidah kebahasaan teks berita. Ada 6 kaidah kebahasaan teks berita, apa saja? Sebelum Ibu menjelaskan satu persatu, Ibu ingin tanya dulu, kaidah kebahasaan itu apa sih? Iya, sering dijumpai di teks-teks, iya benar. Iya Bu, setiap teks mesti ada kaidah kebahasaan. Iya, karena kaidah kebahasaan itu seperti aturan tersendiri dalam teks tersebut atau menjadi ciri khusus dalam teks tersebut ya. Atau kalau bahasa gampangnya atau kalian mudah mengingat itu ciri pembeda. Oh, kalau ada bahasa standar atau baku, ini berarti berita. Oh, kalau bahasanya puitis berarti cerpen, puisi atau yang lain sebagainya. Jadi menjadi ciri pembeda dengan teks lainnya. Itu namanya kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks tersebut. Yang pertama, bahasa standar atau baku. Maksudnya gimana sih Bu? Apakah bahasanya baku, terlalu baku sesuai KBBI? Tidak seperti itu anak-anak. Jadi bahasa standar yang dimaksudkan di sini adalah bahasa standar pada umumnya, yaitu rakyat Indonesia, tidak bahasa kalangan atau bahasa kelompok, karena berita biasanya sifatnya nasional ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Baku di sini berarti sesuai dengan kaidah. Iya, benar. Sesuai dengan kaidah. Tapi bahasanya yang tingkatnya menengah seperti itu ya. Terus kalau menggunakan bahasa daerah itu biasanya hanya channel-channel daerah seperti JTV, TV Surabaya, TVRI, itu ada segmen yang menggunakan bahasa daerah. Tetapi secara keseluruhan bahasa dalam teks berita itu bahasa standar baku, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita biasanya dijumpai penggunaan kalimat langsung seperti tadi ya. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan petik 2. Yang ketiga, adanya konjungsi bahwa. Nah, konjungsi bahwa ini masih ada kaitannya dengan kalimat langsung. Ini menjadi penerang kata yang diikutinya. Pimpinan BMKG mengatakan bahwa dan lain sebagainya seperti itu. Yang keempat, kata kerja mental. Mental maksudnya bagaimana Bu? Hasil dari pemikiran kalian. Contohnya ada berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan masih banyak kata kerja mental lainnya. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Nah, ini di setiap berita itu mesti ada waktu dan tempatnya. Terjadi pelonjakan produksi, perlonjakan produksi kerupuk ikan seperti itu ya. Berarti kapan tuh pelonjakannya? Apakah sekarang? Apakah kemarin? Tanggal berapa tepatnya? Terus tempatnya di mana? Di Kabupaten Rembang atau lebih khusus lagi di kecamatan mana? Itu ya. Terus yang keenam atau terakhir adalah konjungsi temporal atau kronologis. Konjungsi ini apa anak-anak? Iya benar, konjungsi adalah kata hubung ya, kata hubung, bukan tanda hubung loh ya, beda. Kata hubung. Nah, temporal ini kronologis, tempo, sesuai waktu ya, berhubungan dengan waktu ya. Ini sudah Bu In tambahkan ya, berhubungan dengan waktu. Contohnya apa? Kemudian setelah itu, awalnya, sejak, akhirnya, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan waktu atau kronologis. Nah, saatnya kita berlatih. Tadi kita sudah berlatih bersama-sama menentukan struktur ramalan cuaca, berita ramalan cuaca. Sekarang silakan kalian berlatih menentukan kaidah kebahasaan dari berita yang berjudul ramalan cuaca ini ya. Cara mengerjakannya bagaimana Bu? Yang pertama, kalian membaca dulu ini
beritanya ini ya, dibaca. Setelah itu, setelah kalian membaca, silakan ditulis di buku kalian masing-masing kaidah kebahasaannya. Sudah Ibu bantu dengan kata kunci 6 kaidah kebahasaan. Bukti kata atau kalimatnya silahkan dicari sendiri di berita yang berjudul tadi ya, ramalan cuaca, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Baik, terima kasih. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh ya nak ya. Semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.